Makhluk hidup di alam semesta ini sangat beragam dan jumlahnya tidak dapat kita hitung secara pasti. Setiap makhluk hidup memiliki kemiripan atau persamaan dengan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, diperlukan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup agar kita mudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup dan membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Agar kamu dapat melakukan klasifikasi makhluk hidup secara akurat, kamu perlu tahu apa itu klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Apa itu? Simak penjelasan video ini sampai tuntas. Dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kelompok tersebut didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Linnaeus merupakan ilmuwan pertama yang melakukan pengelompokan makhluk hidup. Linnaeus melakukan klasifikasi dengan membuat suatu urutan tingkatan klasifikasi yang dinamakan takson. Semakin ke bawah, maka persamaannya semakin banyak dan perbedaannya semakin sedikit. Nah, berikut urutan takson makhluk hidup. Urutan takson ini semakin ke bawah, persamaannya semakin banyak dan perbedaannya semakin sedikit. Sekarang, misalkan kalian diminta untuk membuat urutan takson dari hewan berikut. Nah, ini merupakan ayam peliharaan. Urutan taksonnya adalah Kingdom Animalia, Filum Chordata atau hewan bertulang belakang, kelas Aves atau hewan bertulang belakang yang memiliki sayap, ordo dari Galliformes yang merupakan ordo burung, famili Phasianidae atau unggas tanah, genus Gallus atau unggas peliharaan, spesies G. gallus atau ayam, subspesies G. domesticus ayam peliharaan. Nama trinomialnya adalah Gallus domesticus. Menggunakan istilah trinomial karena terdiri dari 3 suku kata. Nah, untuk tumbuhan, silahkan kamu berlatih untuk membuat urutan taksonnya. Adik-adik, untuk melakukan klasifikasi tumbuhan, ada 4 kriteria penentu dan selalu diperhatikan. Di antaranya, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Habitusnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak. Bentuk dan ukuran daun. Cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif atau aseksual vegetatif. Sedangkan klasifikasi pada hewan, ada 3 kriteria penentu. Di antaranya, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh, eskeleton, atau di dalam tubuh, endoskeleton. Anggota gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Nah, adik-adik, kriteria klasifikasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies atau jenis dari suatu hewan dan tumbuhan. Klasifikasi tersebut didasarkan pada klasifikasi dikotom. Klasifikasi dikotom adalah bagan-bagan yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Contohnya, berkaki 2 dan berkaki 4, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Klasifikasi dikotom merupakan dasar untuk membuat kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah sebagai berikut. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Berikut adalah cara membuat kunci determinasi. Misalkan kamu diminta untuk membuat kunci determinasi dari tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Langkah yang harus kamu lakukan adalah membuat bagan dan memperhatikan 8 kriteria pembuatan kunci determinasi. Jangan lupa untuk memberikan nomor pada setiap kupletnya. Tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo kita satukan dalam satu bagan. Kemudian kita membuat bagan dikotomi atau dipisahkan berdasarkan kriteria yang berlawanan. 1A, tumbuhan berspora, lumut, dan suplir. Sedangkan 1B, tumbuhan tidak berspora, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. 2A, berbatang jelas, suplir. 2B, tidak berbatang jelas, lumut. 3A, berbiji tertutup, jagung, kedelai, dan terung. 3B, berbiji terbuka, melinjo. 4A, berkeping 2, kedelai, dan terung. 4B, berkeping 1, jagung. 5A, berbunga kupu-kupu, kedelai. 5B, berbunga trompet, terung. Nah, lumut memiliki kunci determinasi 1A dan 2B. Suplir memiliki kunci determinasi 1A dan 2A. Jagung memiliki kunci determinasi 1B, 3A, dan 4B. Kedelai memiliki kunci determinasi 1B, 3A, 4A, dan 5A. Terung memiliki kunci determinasi 1B, 3A, 4A, dan 5B. Sedangkan melinjo memiliki kunci determinasi 1B dan 3B. Nah, adik-adik, ternyata mudah kan membuat kunci determinasi itu? Yuk berlatih membuat kunci determinasi beberapa tumbuhan di lingkungan sekitarmu. Jangan lupa memperhatikan 8 kriteria pembuatan kunci determinasi ya. Nah adik-adik, demikian video pembelajaran tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.